Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Along with the Gods merupakan film yang populer. Nanti cerita akan berfokus kepada seseorang yang akan menjalani hari pembalasan. Setiap orang yang meninggal akan disidang di 7 neraka dalam 49 hari. Entah dosa baik atau buruk sekalipun. Jika nantinya bisa menyelesaikannya, maka kemungkinan bisa bereinkarnasi menjadi manusia kembali. Jadi sambil menikmati ceritanya, bisa sambil merenungi diri sendiri di akhirat nanti. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Along with the Gods versi Efek Movie. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pemadam kebakaran yang bernama Kim Ja-hong, di mana saat itu ia sedang bertugas untuk menyelamatkan korban dalam kebakaran. Tapi sayangnya tiba-tiba gedung tersebut meledak. Akibat hal itu, ia terjatuh sambil menyelamatkan korban. Sesaat tersadar, ia kebingungan karena seseorang tidak mengetahui keberadaannya. Dan ternyata sekarang ia sudah meninggal. Lalu ia didatangi oleh 2 malaikat. Mereka bernama Lee dan satu lagi kita namai dengan Kaci. Nah, 2 malaikat tersebut datang ke sini untuk membawa Ja-hong ke akhirat. Di sini Ja-hong mendapatkan predikat manusia teladan, yang berarti ia adalah orang yang baik. Cerita berlanjut lagi saat Lee dan Kaci membawa Ja-hong ke gerbang akhirat. Di sana ia bertemu malaikat lagi. Ia bernama Gangrim. Di mana Gangrim adalah bos dari Lee dan Kaci. Yang mana saat ini ia akan menjadi wali dari Ja-hong untuk membelanya dalam 7 penghukuman neraka yang akan dilewatinya. Dan seperti yang terlihat, karena Ja-hong adalah manusia teladan, ia bisa masuk ke gerbang akhirat dengan mudah. Nantinya Ja-hong akan melakukan 7 sidang untuk benar-benar bisa bereinkarnasi. Ke-7 sidang tersebut adalah pembunuhan, kemalasan, kebohongan, keadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan kedurhakaan. Dan jika nanti Ja-hong bisa melewati semuanya, ia bisa bereinkarnasi. Jika sebaliknya, maka ia akan dihukum di salah satu neraka tersebut. Nah, jalan pertama yang dilewati adalah sidang pembunuhan. Di sidang tersebut, nanti yang memberi keputusan adalah Dewa Pembunuhan. Yang mana Dewa Pembunuhan mengatakan kalau Ja-hong pernah membunuh seseorang. Tepatnya membunuh secara tidak langsung. Di mana Ja-hong meninggalkan temannya saat terjepit reruntuhan dan mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi pernyataan itu dibantah oleh Lee. Nah, kenapa ia bisa membantah? Karena di sini ia mempunyai kemampuan untuk melihat dosa dan kebaikan manusia. Yang mana Lee mengatakan kalau hal itu benar adanya. Namun Ja-hong sebenarnya tidak meninggalkannya, tetapi ia disuruh oleh temannya untuk menyelamatkan korban lagi. Selain itu, ia juga memberi hal lain dalam kejadian itu. Meskipun Ja-hong tidak bisa menyelamatkan temannya, tetapi saat insiden itu, Ja-hong bisa menyelamatkan 8 orang dari insiden tersebut. Atas hal itu, ia pun dibebaskan. Lanjut lagi ke sidang kedua, yaitu kemalasan. Di saat menuju ke sana, Ja-hong bertanya kepada wali malaikatnya, kenapa ia mau membantunya. Lee memberitahu kalau jika kami bisa mereinkarnasi 49 arwah dalam 1 abad, maka kami bisa bereinkarnasi. Selain itu, Gangrim juga memberitahu untuk tidak melihat para iblis di sini, karena nanti para iblis bisa membunuhnya. Dan ternyata benar, ia langsung diserang olehnya. Tapi untungnya Gangrim dan Kaci melindunginya. Karena Ja-hong berharga bagi mereka, mereka ingin Ja-hong menjadi reinkarnasi ke-48. Sebelum menuju ke sana, Gangrim menasihati Ja-hong untuk tidak melawan kata dari Dewa Kemalasan. Cerita bersingkat saat ia disidang oleh Dewa Kemalasan. Dan seperti yang terlihat sekarang, jika nanti Ja-hong terbukti bersalah, maka ia akan dihukum digulung sampai dosa-dosa tersebut hilang. Lalu sidang kedua dimulai. Di sini Dewa Kemalasan memberitahu kalau Ja-hong semasa hidupnya tidak malas-malasan, karena ia selalu melakukan kegiatan di setiap harinya. Bahkan Dewa Kemalasan takjub saat Ja-hong juga bukan menyelamatkan manusia saja, tapi ia juga menyelamatkan makhluk hidup lainnya. Dewa Kemalasan bertanya kenapa Ja-hong mau melakukan hal tersebut. Dan tak terduganya, Ja-hong malah berkata kalau ia melakukan hal itu karena ia membutuhkan uang. Mendengarnya, Dewa Kemalasan pun marah. Atas hal itu, ia pun menghukumnya di sini. Akan tetapi, Gangrim membelanya, bahwa Ja-hong melakukan hal itu untuk mendapatkan uang. Tujuannya bisa membiayai kehidupan adiknya beserta ibunya.
Dikarenakan di dunia sana uang adalah segalanya. Bahkan tak jarang ia bekerja setiap hari tanpa istirahat demi bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Mengetahuinya, Dewa Kemalasan membebaskannya dalam sidang kali ini. Lalu setelahnya adalah sidang kebohongan. Sampainya di sana, Gangrim langsung memberi pelajaran kepada Jahong akibat mengingkari janjinya. Ia juga menjelaskan kalau ia memiliki dua kemampuan, yaitu reinkarnasi dan membawa arwah ke dalam mimpi. Hal itu membuat Jahong senang, karena ia ingin bertemu dengan ibunya meski dalam mimpi sekalipun. Singkat cerita, Jahong yang memiliki predikat sebagai manusia teladan memiliki hak istimewa, yang mana ia bisa dengan mudah menuju ke sidang ketiga menggunakan seluncuran, mengingat tempat ini penuh dengan iblis yang kejam. Akan tetapi di tengah perjalanan ada hal tak terduga lagi, di mana tiba-tiba suasana menjadi riuh dan waktu menjadi cepat. Di sini Gangrim menjelaskan keadaan seperti ini bisa terjadi saat keluarga dari Jahong telah menjadi arwah penendam. Atas hal itu di alam baka menjadi memburuk. Akan tetapi Gangrim dan Kaci mencoba untuk melindunginya agar tidak terbunuh. Sampai suatu ketika mereka bisa kabur dari kejaran para iblis di sana. Setelah kejadian itu Gangrim meminta Jahong untuk menutup matanya. Karena jika menutup matanya, para iblis tidak bisa mengetahui keberadaannya. Selain itu, ia juga memberi pesan kepada Li dan Kaci untuk menjaga Jahong, sementara dirinya akan ke dunia nyata untuk membakar arwah dari keluarga Jahong. Kita beralih dulu ke arah Gangrim yang mencari tahu siapa arwah dalam keluarga Jahong. Dan dengan kemampuan melihat masa lalu, ia menemukan si arwah adalah adik dari Jahong yang bernama Sohong. Tetapi saat mencoba mengejarnya, ia kehilangan jejak darinya. Atas hal itu, ia menyelidiki sebab kematiannya. Di sini terungkap kalau ibu dari Jahong tidak bisa berbicara. Apalagi sekarang ibunya hanya mendengar kabar kalau Sohong telah melarikan diri dari pangkalan militer. Berpindah lagi ke arah dari Jahong lagi, yang mana saat itu tiba-tiba mereka ditemui oleh Raja Neraka, yaitu Yumra. Kedatangannya hanya untuk memberi nasihat kepada wali Jahong untuk segera menghabisi arwah penasaran tersebut. Jahong yang mengetahuinya memarahi Raja Yumra, dengan alasan ia tidak mau arwah keluarganya dibakar. Akhirnya sidang ketiga dimulai, di mana Jahong akan disidang oleh Dewa Kebohongan. Yang mana Dewa Kebohongan mengungkit kalau Jahong pernah berbohong kepada anak temannya dahulu, di mana ia berbohong kepadanya bahwa ayahnya tidak meninggal. Padahal aslinya ayah dari anak tersebut telah meninggal dalam bertugas. Atas hal itu Dewa Kebohongan mau menghukum Jahong. Atas hal tersebut Li bertukar jiwa dengan Gangrim di dunia nyata. Lalu ia mengungkapkan kalau Jahong berbohong karena alasan tertentu. Yang mana ia berbohong kepada ibunya bahwa sekarang ia hidup dengan bahagia. Padahal nyatanya tidak. Tak jarang ia juga depresi. Tapi meski begitu ia tetap berbohong, karena ia tidak mau kesehatan ibunya memburuk karena kabar buruk darinya. Bukan hanya itu saja, ada kabar baik lagi dari anak temannya dahulu yang dibohonginya. Sekarang anak tersebut menerima kematian dari ayahnya. Ia juga memaklumi alasan dari Jahong berbohong. Seperti yang terlihat, Jahong akhirnya dibebaskan dalam sidang ketiga. Cerita bersingkat lagi saat mereka menuju ke sidang keempat, di mana sidang keempat adalah sidang ketidakadilan. Namun sebelum pergi ke sana, Jahong sempat memberitahu masa lalunya, yang mana ia ingin memberi hadiah rice cooker kepada ibunya. Tapi sebenarnya ia ingin memberikan surat pernyataan yang sebenarnya kepadanya. Dan hal itu diketahui oleh Li, mengingat ia bisa melihat apapun. Ia juga menjelaskan kalau di sidang keempat ini Jahong tidak harus melewatinya, karena di sini Jahong adalah orang yang adil. Di waktu yang tepat, Gangrim memberitahu kabar bahwa keadaan dari ibu Jahong baik-baik saja. Tapi ia berbohong kepada Jahong kalau adiknya masih hidup. Ia hanya memberitahu wali saja bahwa adik dari Jahong adalah arwah pendendam. Ternyatanya usut punya usut, Sohong mati secara tidak sengaja. Di mana tiba-tiba senjata dari anak buahnya yaitu Won tak sengaja menembak dirinya. Atas hal itu ia meminta bantuan kepada salah satu teman dari Sohong. Ia bernama Shin. Tapi nyatanya Shin malah memanfaatkan hal tersebut agar bisa dipromosikan. Lalu ia memaksa Won untuk menyembunyikan jasad dari Sohon di suatu tempat. Kemudian membuat berita palsu bahwa Sohong telah melarikan diri. Di tempat lain, Jahong dan dua walinya mendapatkan masalah. Karena tiba-tiba sebelum menuju ke sidang kelima, kereta gantung yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami masalah.
Tapi beruntungnya Jahong bisa menyelamatkan mereka. Di waktu yang bersamaan, Gangrim menemukan kuburan dari Sohong. Saat di sana, tiba-tiba Kachi berada di sana. Bahkan ia meminta Gangrim untuk cepat menghabisinya. Tapi sebelum itu ia berniat untuk menguburkan Sohong dengan layak. Kenapa ia melakukan hal itu? Karena ia mempunyai kisah yang sama dengannya. Nah, setelah hal tersebut, Gangrim masih memburu arwah Sohong. Singkat cerita, Gangrim bisa menangkapnya. Ia juga menjelaskan untuk menyerahkan dirinya, agar kakaknya di alam baka bisa melakukan sidang dengan tenang. Tetapi di sini, Sohong terlihat membenci kakaknya. Alasannya telah meninggalkannya selama 15 tahun. Ia juga mengungkapkan kalau ia berniat balas dendam kepada Won dan Park. Karena setelah ia tertembak, ia masih hidup, tapi apa daya, mereka malah mengubur ia hidup-hidup. Lalu berpindah lagi ke arah dari Won, yang mana dalam sisinya ia masih merasa bersalah karena membuat Sohong mati. Apalagi sekarang ia diancam oleh Park agar tidak membeberkannya. Hal itu membuatnya lelah. Sampai akhirnya sebelum bunuh diri, ia memberikan lokasi tempat kuburan dari Sohong kepada ibunya. Singkat cerita, Won akhirnya gantung diri. Tetapi arwah dari Sohong meminta Gangrim untuk menyelamatkannya. Awalnya Gangrim menolaknya. Jika membantu manusia, maka alam baka akan menjadi kacau. Tapi akhirnya ia tetap membantunya. Dengan alasan Sohong akan menyerahkan dirinya. Selain itu, Sohong meminta untuk memberikan kata terakhirnya, bahwa ia mati bukan karena dirinya, tetapi adalah perbuatan dari Park. Sementara di sisi lain, Jahong akhirnya tiba di sidang kelima, meski sebelumnya ia melewati rintangan yang begitu susah. Di sidang kelima ini nanti akan diputuskan oleh Dewa Kekerasan. Di sidang itu, Dewa Kekerasan mengungkit bahwa dulu Jahong pernah memukuli adiknya tanpa alasan, dan meninggalkan ibu dan adiknya selama beberapa tahun. Jadi dengan itu, akhirnya Jahong dihukum. Tetapi di sini Lee mengajukan sidang gabungan, di mana sidang gabungan adalah hak istimewa dari wali malaikat untuk melanjutkan sidang berikutnya. Tapi resikonya jika Jahong bersalah, maka ia akan mendapatkan 2 kali lipat hukuman, sementara para walinya akan kehilangan kemampuan khususnya. Di perjalanan berikutnya, Jahong memberitahu kebenarannya, bahwa ia bukan berniat untuk membunuh adiknya saja, melainkan ia juga berniat untuk membunuh ibunya, dengan alasan ia ingin mengakhiri kesengsaraan dari keluarganya. Tapi saat itu ia tidak jadi, dan untuk menebus kesalahannya, ia pun pergi untuk mencari uang agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Di lain tempat, tidak sengajanya, Gangrim dan Sohong melihat bahwa ibunya memaksa masuk ke dalam militer untuk mencari keberadaannya. Tetapi saat di sana Park menghentikannya, bahkan tak diduganya ia membuat ibu dari Sohong pingsan. Sohong yang melihat kejadian tersebut sangat marah, lalu ia berubah menjadi iblis dan mencoba membunuh Park. Tetapi di sini Gangrim mencoba menghentikannya. Karena jika tidak, maka alam baka dari Jahong akan menjadi kacau. Dan benar saja, akibat hal itu membuat alam baka menjadi kacau. Keadaan menjadi memburuk ketika Jahong terserap pasir penyerap. Melihat hal itu, Kachi membantu Gangrim untuk menghentikan Sohong dalam wujud mengerikannya. Singkat cerita, setelah Gangrim dan Kachi menghentikan Sohong, Jahong langsung memulai sidang terakhir. Di sidang ini yang memutuskan nanti adalah Dewa Yumra sendiri. Pada sidang tersebut, ia menjelaskan kebenaran bahwa saat Jahong berniat membunuh ibunya, saat itu ibunya dalam kondisi yang sadar. Tapi ibunya merelakan dirinya agar anak-anaknya tidak kesulitan menjalani hidupnya. Hal tersebut membuat Jahong sedih, karena ia baru menyadarinya. Bahkan sekarang ia meminta untuk dihukum lebih berat. Atas hal itu akhirnya Yumra menghukumnya di sini. Tetapi di sini Lee masih mencoba membela Jahong. Tetapi Yumra tidak menerima pembelaan dari Lee, karena perbuatan dari Jahong tidak bisa dimaafkan. Nah, sebelum hukuman diputuskan, tiba-tiba muncul sebuah cermin karma. Dan ternyata itu adalah perbuatan dari Gangrim, yang mana ia menggunakan kemampuan mimpinya untuk mempertemukan Sohong kepada ibunya. Yang mana saat itu Sohong memberitahunya untuk tidak mencarinya lagi, karena sekarang ia akan menjadi hakim di langit. Selain itu, ia juga mengatakan kalau kakaknya telah bekerja keras untuk bisa menafkahi keluarganya. Dan tak disangkanya, awalnya ibunya tidak bisa berbicara. Sekarang ia bisa berbicara, mengingat saat ini ia berada dalam dunia mimpi. Di saat itu, ibunya mengatakan kalau Jahong dan Sohong tidak bersalah. Malah ibunya mengatakan kalau yang bersalah adalah dirinya sendiri.
Ia juga mengatakan kalau dulu sampai saat ini ia tetap menyayangi anaknya apapun yang terjadi. Jahong yang melihat pernyataan dari ibunya sangat senang dan bahagia. Atas pernyataan dari ibu Jahong, Yumra mengatakan bahwa Jahong tidak bersalah. Alhasil sekarang Jahong akan reinkarnasi. Tapi sebelum itu ia berterima kasih kepada walinya telah membantunya selama ini. Di dunia nyata, Gangrim bertanya kepada Kachi kenapa ia ikut campur dalam urusan sebelumnya. Tetapi di sini Kachi membantahnya, karena ia baru kali ini pergi ke dunia nyata. Pada titik tertentu Gangrim menyadari bahwa orang sebelumnya bukanlah Kachi, melainkan Raja Yumra. Film ini diakhiri dari Sohong yang mendapatkan arwah teladan, yang mana berarti sekarang ia akan menjadi reinkarnasi ke-49 dari Gangrim. Film ini dibuka dengan Gangrim dan dua walinya yang bertarung melawan penjaga dari Yumra, di mana mereka ingin menemui Yumra untuk mempertimbangkan hukuman dari Sohong, lantaran Sohong mendapatkan predikat sebagai manusia teladan. Gangrim percaya bahwa Sohong mati secara direncanakan. Oleh sebab itu, ia mau mempertimbangkan Sohong untuk bereinkarnasi. Akan tetapi Yumra menolaknya, dengan alasan Sohong telah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa diampuni. Tetapi meski begitu, Gangrim tidak menyerah. Bahkan, ia dan dua wali lainnya mengorbankan jabatan dan kemampuan istimewanya jika nanti Sohong terbukti bersalah. Namun di sini Yumra memiliki satu syarat, yaitu mereka harus bisa menyelesaikan sidang sebelum 49 hari. Selain itu, ia juga meminta mereka untuk mengambil nyawa seorang kakek yang bernama Syam. Yang mana saat ini rumah kakek telah dijaga oleh penunggu rumah yang bernama Bimo. Anehnya lagi, Bimo ini menampakkan dirinya. Bahkan ia juga membantu keluarga tersebut. Nah, wujud dari Bimo sebenarnya adalah sebuah kendi, yang mana jika kendi itu pecah, maka ia akan mati. Setelah mengetahui hal tersebut, Gangrim membagi tugas untuk bisa menyelesaikan hal ini dalam 49 hari, di mana dirinya akan menemani Sohong dalam persidangan. Sementara Lee dan Kachi akan mengambil arwah dari kakek Syam. Kita beralih dulu ke arah dari Lee dan Kachi, di mana saat itu ia berhati-hati untuk tidak ketahuan oleh Bimo. Bodohnya pula Kachi mengambil kendi yang salah. Dan akhirnya Lee pun tertangkap oleh Bimo. Atas hal itu terjadi perkelahian di sana. Akan tetapi pertarungan itu berhenti ketika Bimo akhirnya menyadari kalau Lee dan Kachi adalah walinya dahulu. Jadi saat ini ia tahu masa lalu dari mereka berdua. Mengetahuinya, akhirnya Kachi pun menurutinya. Singkat cerita, Bimo memberitahu mereka untuk mengambil arwah dari kakek Sam nanti, tepatnya 40 hari ke depan. Ia melakukan hal itu agar cucu dari kakek tersebut tidak kesepian setelah kehilangan kakeknya. Nah, anak tersebut bernama Hyungdong. Lalu setelahnya mereka melapor kepada Gangrim bahwa Bimo akan mengambil arwah kakek Sam dalam 40 hari ke depan. Sementara dalam sisi Gangrim, ia juga kewalahan dengan Sohong, karena Sohong banyak bicara dan tidak bisa diam. Selain itu, ia juga memberitahu masa lalunya yang kelam, bahwa dulu ia adalah panglima besar dari kerajaan Gyuro. Tetapi saat itu ia mati karena dibunuh oleh adiknya sendiri. Di kesempatan itu juga, Gangrim mengancamnya untuk tidak banyak bicara. Jika tidak, maka ia akan membiarkannya dimakan oleh para iblis di sini. Berpindah ke alam manusia, di mana Bimo kedatangan rentenir di rumahnya. Seperti yang terlihat, Bimo tidak bisa apa-apa, mengingat ia adalah penunggu rumah. Atas hal tersebut, ia dihajar oleh rentenir, dan naasnya ia terkena kotoran manusia. Tak terduganya lagi, ketika ia terkena kotoran manusia, ajaibnya kekuatannya tidak bisa keluar. Jadi kelemahan dari wali adalah kotoran manusia. Di kesempatan itu, Lee dan Kachi memanfaatkan keadaan tersebut untuk memberi kesepakatan kepada Bimo, di mana ia akan merekomendasikan anak tersebut ke pengadopsian anak. Alhasil, ia yang tidak bisa apa-apa akhirnya menerima kesepakatan dari Kachi. Dan secepat kilat, ia bisa menghajar para rentenir tersebut. Setelah kejadian itu, Bimo memberitahu masa lalu dari Kachi, di mana dahulu Kachi adalah salah satu komandan terkuat dari kerajaan Gyoro. Bahkan dulunya ia dikenal dengan nama si kucing putih. Lantaran pada pertempuran, ia bisa menghabisi semua musuhnya. Mendengar masa lalunya itu, Kachi terlihat senang dan bahagia, karena ternyata dahulu adalah orang yang hebat. Malam harinya Bimo memberitahu alasan kenapa ia menampakkan dirinya kepada keluarga ini.
karena ia tidak tega kepada Hyungdong. Lantaran ayah darinya telah meninggalkannya saat kecil, dan kakeknya juga mengalami masalah oleh para rentenir. Untuk itu Bimo mau membantunya. Bahkan sekarang ia berniat untuk menggunakan uang dari pengusiran rumah untuk mendapatkan uang lewat investasi. Padahal saat ini kondisi investasi sekarang lagi hancur-hancurnya. Bimo yang tidak tahu apa-apa tentang investasi menginvestasikan uang tersebut semua. Padahal sekarang kondisi ekonomi Korea telah memburuk. Jadi masalah sebelumnya yang sudah berkurang malah bertambah lagi. Pagi harinya Kachi dan Lee memberikan saran untuk membawanya ke tempat pengadopsian anak. Namun saat di sana ia harus mendapatkan tanda tangan dari wali ayahnya. Mengetahui hal tersebut, Bimo tampak senang. Atas hal itu ia berniat untuk menjadi wali dari ayah Hyundong. Di saat sela-sela istirahat, Bimo terkejut dikarenakan Lee masih sama seperti dahulu kala, yang mana ia masih suka menghibur dan mengayomi anak-anak. Dulu Lee adalah pemimpin dari panti asuhan yang dibuatnya, di mana ia menyelamatkan anak-anak dari peperangan besar. Bahkan di saat itu Lee rela berkorban agar anak-anak yang diasuhnya bisa tetap hidup. Di lain tempat, Gangrim masih melanjutkan perjalanan untuk menemani Sohong dalam sidang di neraka. Di neraka kebohongan, ia membicarakan tentang reinkarnasi darinya. Tetapi saat itu Sohong tidak mau direinkarnasi. Karena saat ini ia hanya mau tahu tentang apa yang terjadi saat ini. Apalagi para wali telah membantunya sampai saat ini. Di waktu itu Gangrim menjelaskan masa lalunya, bahwa dulu ia seorang anak dari jenderal dari kerajaan Gyoro. Selain itu ia memiliki ayah yang baik dan bijaksana. Bahkan ayahnya mengadopsi seorang anak dari kerajaan musuh. Bahkan ia mengajari lebih banyak anak pungut daripada anaknya sendiri. Dan mulai dari situ, Gangrim mulai iri kepada adik pungutnya itu. Lantaran ayahnya sekarang lebih memperhatikan adiknya ketimbang dirinya. Dan mulai dari situ timbul kebencian terhadap ayahnya. Dan benar saja kemampuan adiknya semakin melebihinya. Bahkan ayahnya sendiri menganggap kalau dia lebih baik daripada anaknya sendiri. Besok harinya Bimo menjelaskan kenapa dulu Kachi dan Lee bisa bertemu. Di mana mereka bisa bertemu bukan karena sebuah kebetulan. Di mana Kachi secara tak sengaja menyelamatkan Lee dari harimau. Namun tadi sangkanya Lee adalah anak dari kerajaan sebelah. Jadi ia harus membunuhnya. Tapi itu tidak terjadi karena saat ia menuju ke tempat tinggalnya, Lee mengasuh beberapa anak di sana. Jadi Kachi yang tidak tega pun akhirnya malah membantu Lee agar bisa menghidupi anak-anak tersebut. Bahkan ia berbohong kepada atasannya tentang hal tersebut. Sebelum pergi, Kachi memberi peringatan lagi kepada Lee untuk tidak pergi ke selatan. Lantaran di sana banyak harimau dan para pasukan kerajaan dari Gyoro. Alur berlanjut saat ada beberapa orang yang mendatangi rumah dari kakek Sam. Waktu itu dengan bodohnya Kachi menghajar mereka. Padahal sebelumnya mereka bukanlah rentenir, melainkan orang yang tidak mendukung penggusuran. Atas hal itu ia pun membuat masalah lagi pada keluarga kakek Sam. Di suatu hari Bimo dan yang lain meminta kakek Sam untuk mengadopsi cucunya. Di saat itu ada orang yang mau membantunya. Namun nanti anaknya akan diadopsi ke luar negeri. Mengetahui hal tersebut, Bimo masih berpikir demi masa depan dari Hyundong. Setelah pulang Bimo langsung dimarahi oleh kakek Sam, yang mana ia tidak setuju kalau cucunya diadopsi. Bahkan di sini Bimo dan Kachi yang menjelaskan tidak bisa apa-apa, karena kakek Sam tetap teguh dengan pendiriannya. Di waktu yang bersamaan pula, Gangrim bertanya lagi kepada Sohong apakah benar ia tidak tahu kalau dirinya telah ditipu oleh kedua temannya dahulu. Mendengar hal tersebut, Sohong menyangkalnya, lantaran ia tidak percaya kalau Won Dan Park membunuhnya. Dikarenakan saat dulu ia percaya bahwa Won Dan Park adalah orang yang baik. Namun dalam sisi Gangrim berbeda, bahwa Won Dan Park adalah pengkhianat. Di waktu yang sama pula, kita dilihatkan masa lalu dari Gangrim lagi, yang mana telah terjadi peperangan besar yang membuat ayahnya tewas. Dan untuk membuat kerajaan seperti semula, ia diangkat menjadi panglima besar. Beralih lagi ke arah Bimo yang melanjutkan cerita dari Lee dan Kachi, di mana untuk kedua kalinya Kachi bertemu dengan Lee lagi. Dan ajaibnya, ia juga menyelamatkan Lee dari serangan harimau. Pada titik itu Lee menjelaskan kenapa ia pergi ke selatan. Ia pergi ke sana untuk mencari obat lantaran anak-anak yang diasuhnya terkena penyakit. Atas hal itu Kachi memaafkan Lee lagi. Di saat itu pula terungkap kenapa Kachi bisa berada di sana.
Ia di sana ditugaskan oleh atasannya yang bernama Milnak. Tujuannya untuk menjaga perbatasan. Di situasi itu, Lee menjelaskan kalau kedua orang tuanya dibunuh oleh seseorang dengan panggilan si kucing putih. Mengetahui hal tersebut, Kachi hanya diam saja. Lee yang tahu hal tersebut juga kebingungan. Dan dengan kenyataan tersebut, akhirnya Kachi dan Lee marah-marahan. Mengetahuinya, Bimo menjelaskan kalau cerita masih berlanjut. Di mana untuk menebus rasa salahnya, ia pun memutuskan untuk membantu dan mengajari Lee cara bertahan hidup. Meski ia tahu bahwa yang dilakukannya adalah menentang kerajaan, tetapi ia tetap melakukannya. Cerita berlanjut saat Bimo dan yang lain pergi ke persidangan. Alasannya untuk mengganti wali dari ayah Hyundong kepada Bimo. Dan seperti yang terlihat, ia diterima oleh hakim untuk menjadi wali dari Hyundong. Namun kabar bahagia itu hanya sebentar. Karena sesaat pulang, ia melihat kelompok penentang penggusuran kemarin datang ke rumahnya. Benar saja, rumah itu menjadi berantakan. Tak terkecuali wadah kendi dari Bimo ikut pecah. Atas hal itu, Bimo menanti waktu sampai dirinya menghilang. Berpindah lagi ke arah Gangrim dan Sohong, yang mana mereka melakukan persidangan di neraka keadilan. Di sini Gangrim meminta hakim untuk menghadirkan Letnan Won ke sini. Di dunia nyata, Letnan Won telah terbaring di rumah sakit karena kejadian sebelumnya. Jadi di persidangan kali ini, Won memiliki waktu yang sedikit. Di sidang kali ini, Gangrim meminta Won untuk berkata jujur. Tetapi saat sebelum berkata yang sebenarnya, Won malah tewas. Atas hal itu, Dewa Keadilan meminta untuk melanjutkan persidangan ke sidang selanjutnya. Cerita bersingkat lagi ke sidang berikutnya. Tapi kali ini, Gangrim meminta Dewa Kekerasan untuk menghakimi Sohong dalam sidang selanjutnya. Di awal, Dewa Kekerasan menolaknya. Namun setelah Gangrim rela melepaskan hak reinkarnasinya, ia mau menerimanya. Namun ada permintaan terakhir darinya, yaitu untuk membawa Raja Yumra ke sana. Yang mana Bimo masih melanjutkan ceritanya. Di mana akhirnya Milnak tahu apa yang telah dilakukan oleh Kachi. Atas hal itu, ia meminta untuk menghukum Kachi dengan membiarkannya dimakan hidup-hidup oleh serigala. Tapi beruntungnya dia selamat dari insiden itu. Lalu Kachi kembali ke tempat tinggal dari Lee. Di sana ia meminta Lee untuk pergi secepatnya. Karena sebentar lagi Milnak dan kawannya akan datang ke sini untuk membunuhnya. Selain itu, ia juga memberitahu Lee bahwa yang membunuh orang tuanya dahulu adalah dirinya. Hal tersebut membuat Lee sedih. Tapi untuk kali ini, ia menuruti apa perkataan dari Kachi. Dan akhirnya Kachi berkorban agar Lee bisa selamat. Tapi itu belum berakhir, karena tak terduganya, Lee langsung menikam Milnak. Atas hal tersebut akhirnya mereka bertiga mati di sana. Sebelum Gangrim mati sepenuhnya, ia didatangi oleh Raja Yumra. Yumra meminta kepada Gangrim untuk menjadi wali di akhirat untuk menebus dosa besarnya. Namun pada kasusnya, Yumra tidak akan menghilangkan ingatan darinya. Beralih lagi ke alam manusia, yang mana Kachi bertanya apakah yang membunuh dirinya adalah saudaranya. Sebelum Bimo menghilang, ia menasihati kepada Lee dan Kachi bahwa tidak ada orang yang terlahir jahat, tapi adanya adalah keadaan yang buruk. Ingatlah, di keadaan yang marah dan benci, coba lihat segala sesuatu secara terbalik. Dan akhirnya ia tahu kebenarannya bahwa Milnak sendiri adalah nama terbalik dari Gangrim. Cerita berlanjut saat persidangan terakhir dimulai. Kali ini sidang berada pada neraka pembunuhan. Dan seperti yang terlihat, Yumra juga ada di sana. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, Gangrim meminta hakim untuk menghadirkan Park sebagai saksi. Sebelum sidang itu dimulai, ia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Yumra, di mana ia tersiksa karena telah membuatnya seperti ini. Apalagi dalam 1000 tahun ini, ia ditugaskan bersama dengan 2 orang yang dibunuhnya dahulu. Dan dalam 1000 tahun ini, ia merasa seperti berada di neraka. Lantaran sampai sekarang ia belum berani mengakui bahwa yang membunuh 2 walinya adalah dirinya sendiri. Nah, setelah memberitahu masa lalunya, ia ingin Park berkata jujur, agar Park tidak sama seperti dirinya, bahwa dulu ia pernah mengalami nasib yang sama, yang mana ia pernah memalsukan kematian dari ayahnya, dengan alasan ia tidak ingin posisinya sekarang diganti dengan adiknya. Namun beberapa waktu berselang, ia pun baru sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang besar. Namun saat ia kembali, naasnya ayahnya telah tiada. Nah, setelah kejadian itu, ia merasa bersalah dan depresi.
Sekali lagi dengan permintaan yang tulus, Gangrim meminta Park untuk berkata jujur. Dan akhirnya ia mengakuinya. Sehong yang mendengar pernyataannya pun terkejut. Pada akhirnya hakim memutuskan untuk membebaskan dan mereinkarnasi Sehong. Raja Yumra yang melihat perjuangan dari Gangrim sangat bahagia kepadanya. Tetapi saat itu ia juga tidak memberitahu Gangrim bahwa dalam sidang itu Lee dan Kachi juga melihatnya. Cerita berlanjut lagi saat Gangrim dan dua walinya tidak jadi mengambil roh dari kakek Sam. Tapi mereka akan menunda jadwal tersebut sampai Hyundong lulus. Setelahnya ada cerita plot twist di sini, di mana ternyata ayah dari Gangrim saat itu belum mati. Dikarenakan saat itu Raja Yumra asli memintanya untuk menggantikan dirinya, dengan tujuan untuk menebus dosa-dosa yang ia buat. Film ini diakhiri dari Gangrim dan dua walinya kedatangan manusia teladan lagi. Dan tak terduganya arwah tersebut adalah Letnan Won. Jadi terlihat kalau cerita masih berlanjut. Apalagi di akhir scene menunjukkan kalau Yumra meminta Song bekerja sama dengannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.